Sekarang kita masih ada di BST. Best on True Story. Gini dong, bayarin tangannya. Gitu, clicking doang. Oh, clicking doang. Jadi gini pakai tangan yang ini deh. Besti. Gitu. Oh gitu ya, Besti. Besti itu Best on True Story. Based on true story. Oke. Ya teman-teman, gue udah sama Mbak Arin dan Mbak Arin akan memberikan sebuah cerita yang pastinya kalian tungguin banget ya. Oke? Biar nggak kemakan waktu, kita langsung aja. Mbak Arin boleh langsung bercerita. Jadi gini, kemarin itu kan gue tuh sempat jalan-jalan lah ke Bandung. Nah, sebetulnya kan memang gue itu orang Bandung, orang tua gue tuh asli Bandung. Mas, Tete Mas. Jadi orang tua gue tuh iklan. Orang tua gue tuh asli Bandung. Nah terus kemarin gue main lah istilahnya ke Bandung gitu. Terus nyobain jalan-jalan ke Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Itu ada di Dago Pakar. Naik lagi dikit. Nah di situ tuh emang Taman Hutan Raya Bandung itu tuh gede banget. Sebelum Punclut. Jadi sebelum Punclut. Terus gue tuh seumur belum pernah ke sana. Jadi kan ya bagi gue kan ke Bandung kan pulang ya. Jadi kan kita jarang lah eksplor wisata kayak gitu. Nah kemarin gue sama teman-teman gue 3 tuh ceritanya datanglah ke sana, niat banget gitu kan. Nah, terus awalnya kita mau masuk ke Tahura itu siang. Iya, Taman Hutan Raya itu kita mau siang. Nah ternyata karena nyampe Bandung itu baru zuhur, akhirnya potong makan lah gitu kan. Nah kita tuh baru masuk ke Tahuranya lebih sekitar jam 2-an lah gitu. Jam 2 pagi? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Pagi. Itu mah beneran niat ya kalau gitu. Nah jam 2 itu gue masuk, ternyata gue nggak tahu kalau si Tahura itu sebetulnya tutupnya tuh jam 4 sore gitu. Kalau dulu mereka buka 24 jam, tapi semenjak pandemi ini nggak tahu kenapa mereka tutupnya jam 4 gitu. Nah masuklah tuh gue kan ke Tahura. Jadi di Taman Hutan Raya itu ada 2 goa, ada goa Belanda sama goa Jepang yang emang ditinggalin di situ. Berapa orang tuh jumlahnya tuh? Bertiga. Gue cuma bertiga. Ganjil nih. Bro. Lanjut. Ganjil kan tuh, ganjil. 1 cewek gue, 2 cowok. Nah, datanglah tuh kita dengan happy gitu kan. Terus masuklah pertama nih ke gua Jepang. Ya udah kan namanya gua ya. Kalau gua kan orangnya marasopral karena nggak tahu somehow gue suka dirasa-rasain doang sih, tapi nggak yang gimana banget gitu. Tapi dilihatin alhamdulillah belum pernah, cuma dirasain, dengerin gitu tuh ya lumayan sering lah gitu. Kalau masakan tuh kayak atau kayak kan katanya nih ya, kalau kata yang paham tapi kayak ditabrak gitu. Nah kalau gue nggak kayak ditabrak, tapi kadang misal suhu gue tuh beda gitu, jadi kayak di belakang tuh panas banget atau dingin banget gitu. Tapi kalau kadang ada butuh pelindung, kadang emang ngerasa beda aja gitu. Kayak udara gini kan sebenarnya sama ya, tapi tiba-tiba gitu, kayak ada perubahan udara gitu lah. Kayak gitu. Enggak segitu, cuman ya kayak gitulah. Nih masuk gua Jepang, gue bacaan kan tuh, ya namanya kita kan nggak mau somprat, walaupun di kampung sendiri gitu kan, tapi kan ya, kalau kayak gitu gue paslah. Jarang pulang lagi kan? Nah kawan gue nih, satu cowok gue, satu kawan gue biasa kan namanya anak cowok kan, sepralan gitu kan. Dia di sini bakal ada ini, di sini duduknya ada ini gitu awalnya. Explore sekali tahu nih. Dua nih. Ember gitu. Gue udah ya, gue cuma nanya sama guide-nya, karena kan kalau ke sana ada guide-nya gitu kan. Udahlah keluar dari gua Jepang. Ini gua Jepang tuh menurut gue tidak terlalu spooky. Karena sebenarnya guanya tuh gede dan tinggi. Nggak susah ya? Enggak. Yang ada dalam persepsi gue tuh kalau namanya gua kan terus kecil doang. Iya. Terus banyak itu started ya. Started gitu. Lalu gitu-gini kan perangkak lah. Enggak. Iya. Itu gede, hampir setek lah gitu. Mungkin 3 meteran lah tingginya. Lebar banget karena ya itu infonya sih itu gua itu dipakai untuk nyimpen peralatan sama perpustakaan itulah zaman dulu. Itu ada di dalam. Bukan.
yang mau gue ceritain ini Besti. Apa namanya? Eksklusif nih cuma di sini doang. Ini Besti. Belum pernah cerita kemana-mana. Belum pernah Besti. Alhamdulillah ya kan ini first nih eksklusif nih di Besti. Jadi udah nih di keluar gue Jepang. Selesai, udah jalan lagi nggak betapa jauh lah ya. Terus ketemu lah sama gua Belanda. Jadi gua Belanda ini unik, Besti. Jadi dia tuh panjang satu doang. Kalau gua Jepang kan lo masuk ada kiri kanan, iya terus masuk lagi kiri kanan kayak gitu. Nah kalau si gua Jepang ini itu dia cuma lurus. Jadi kalau lo masuk, lo bisa jalan keluar lo. Bisa keluar, pintu keluar. Tapi nggak nyampe ya. Nah, pertanyaannya, lu nyampe pak keluar itu, ya kan? Anyway, karena kita merasa di gua Jepang itu ya udah aja kan normal aja, nggak ada hal-hal yang gimana. Akhirnya pas ke gua Belanda ini, ya kawan gue ini makin percaya diri dia. Si cowok dua ini namanya anak cowok bercanda gimana sih, ya kan? Terus kayak, wih ini nih, dulunya nih bekas di, kan memang di gua Belanda itu tempat sejarah. Kalau tadi gua Jepang itu kalau gua nggak salah nih ya, kalau salah koreksi. Jadi kalau gua nggak salah itu gua Jepang itu memang ada penjaranya, tapi lebih banyak buat tempat menyimpan perlengkapan tadi itu. Logistik lah ya. Ya, tapi kalau gua Belanda itu memang penjara. Gitu di kepala kita kan kalau penjara kayak di polisi kita kan ya normal ya, tapi kan ini zaman dulu. Di goa men ada penjara gimana coba reaksi lo dikurung di dalam goa, wah gila parah. Udah gitu enggak teralis, mungkin dulunya ada teralis ya, tapi ada posisi paku-paku gitu yang memang kalau lo simulasikan itu tuh kemungkinan di penjaranya itu si yang tahanannya itu begini bro, berdiri. Ini pegangannya apa dia? Enggak, di borgol itu berdiri. Gini nih posisinya. Kalau lo berdiri, iya. Kalau kita ngelihat apa ya, maksudnya sisaannya lah ya, gitu, bekasan-bekasannya tuh. Logika yang paling masuk adalah begitu. Iya kan, lu pernah lihat kan film-film zaman dulu tuh kalau ada tahanan yang di penjara berdiri tuh, nah itu begitu. Kayak film ini, bukan film kisah Samson ya? Samson. Iya. Ini di pilar-pilar gitu. Pilar-pilar. Kalau ini diangkat begini nih. Iya. Pakai penggul tuh dia. Nah, terus. Tembok. Terus ada pilar gitu bukan tembok. Jadi tembok nih. Ini kan lurus nih. Lu bisa ngeliat tuh jalan keluarnya. Tapi kanan kirinya tuh ada ruang lagi. Itu ruang tuh tidak nyambung. Seinget gue sih nggak nyambung. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Nah, itu tuh di atasnya itu di temboknya ada itu tuh, ada yang buat beginilah kalau kita ngarang-ngarang lah ya, misalkan oh nih kayaknya begini nih. Kalau gampangnya mungkin ilustrasinya kayak rantai dong, Iya. kayak rantai gol-gol itu kayak orang zaman dulu. Betul. Pasung-pasung hal zaman dulu gitu. Betul. Dan yang lebih menariknya lagi adalah di bawah itu tuh ada sistem drainase. Jadi ketika ini ngarang aja sih gue berpikir aja ya. Jadi ketika lo digantung gitu, di bawahnya itu tuh ada drainase bro. Kecil lah segini lah, kayak got kecil gitu. Itu bermuara ke satu got gede yang di pinggir ada relnya itu. Nah bermuaranya ke situ. Bayangan kita, drainase itu kira-kira buat apa ya Besti? Ayo buat apa yang tahu? Drainase buat apa sih biasanya? Jadi kan itu kan untuk ngalirin air keluar kan, ya kan? Nah, air apa yang keluar Besti? Apa air darah kah? Kebayang nggak sih lo supaya tidak bau di situ ketika dia di penjara dengan wow gitu kan? Gitu. Jadi ya gitulah maksudnya. Sama Belanda tuh memikirkan gimana caranya nyiksa orang tapi nggak kecium baunya. Tapi kok mungkin ya karena gue juga belum baca literasinya. Tapi itu yang gue lihat. Nah, yang lagi punya kanan kiri itu ya. Nah, ada satu ruangan sebelah kiri sebelum pintu keluar itu tuh di tembok itu baru ada di tembok bata. Maksudnya bata, ya bata kan betul-betul gitu, tapi nggak di acil lagi. Unfinished. Terus kayak ala-ala dibobol gitu. Nah, awalnya gue nanya kan sama guide-nya, Mas ini tuh gua apa? Karena dia doang yang ditutup. Gua apa? Dia cuma ngomong, oh ini gua. Gitu doang. Singkat juga padat orang tuh. Oh beda kan anaknya kurang overthinking ya. Iya. Sorry kurang overthinking kan. Jadi ya udahlah gua. Kita bentukannya tuh kayak ada undak-undakan gitu. Ini berundak. Begitu lo masuk ada satu level lagi, atasnya ada level lagi sampai ujung tuh ada level. Jadi dia naik. Terus kanan kirinya tuh ada levelan juga. Tapi kan ini mah
tidur kan. Banyak ya. Iya berundak-undak gitu. Jadi ada lagi tuh. Enggak, tapi cuma satu kan jadinya gini, di atasnya berundak. Ya, lanjut. Dari Oke, situ tadi tempat tidur ya, asumsinya tempat tidur asli nih. buat tempat tidur dong. Nah ternyata enggak ternyata nih keluarlah kita dari situ. Keluar karena panjang guanya tuh enggak terlalu panjang ya, mungkin 100 meteran lebih. Gua ini. Segua ini karena lurus kan 100 meter. Terus udah kita tidak merasakan apa-apa, tapi gua sempat pada saat masuk pertama itu gua ngerasa kaki gua tuh kayak kehilangan. Pulang yang. Iya, kayak lem gitu tuh. Ya gua tuh melayang, kaki gua tuh melayang. Iya, Pak. Kanan kiri gua kan kalau kiri melayang gitu, berasa melayang gua kayak kayak gua melayang sih kata gua hampir jatuh memang, tapi gua pikir oh ya mungkin kurang makan atau apa kan gitu. Jadi gua lagi kuliah gitu. Sudah tuh. Itu kita keluar, kita menangkap rusa. Tapi sebelum gua keluar itu, penjaganya udah ngomong, Mbak, kalau bisa cepat sananya karena kita tuh jam 4. Kita aja dong ya, sana aja. Kalau udah jam 4, jadi kan lewat 15. Ini kan kita cuma 5 menit. Nah, akhirnya gue pakai. Pengen tahu tuh di penangkapan rusa itu. Kita jalan, turis itu cuma ada bertiga. Terus ada turis cewek lagi lah duluan, gitu kan bertiga. Nah, terus kita ketemu lah setelah resort di penangkapan rusa. Dan kalau saya itu maghrib bro. Udah jam 5, hampir jam 5. Kurang. Sedangkan perjalanan gue dari Gua Jepang ke penangkapan rusa itu hanya jaman. Iya, awalnya nih, kita dari jam 4:30, 4:30 kita kan. Nah, itu awal sampai 5 lewat. Sedangkan kan kalau gue lewat dari jam 5, gue si Belanda itu udah jam 6 dong. Dong. Akhirnya kita balik lah. Si Mbak itu duluan. Dan kita balik bertiga, nyampe sana itu 25 lewat. Depan gua Belanda. Karena pulang Anak, dulu. iya, jam 10. Sebenarnya ada jalan muter. Sebenarnya, aku itu jauh lebih jauh dan melambung. Ini kan pas gua nih ya di sini nih, ya kan dia kesana nih guanya. Itu jalan begini muterin ke atas. Turun. Nah, ke atas ketemu sama si Gua Jepang. Gitu. Motong. Kalau masuk Gua Belanda itu kita mau motong. Sudah lah ya kan waktu semakin petang juga kan, akhirnya kita juga wah gimana caranya, yaudah deh nggak apa-apa deh langsung masuk aja ke Gua Belanda itu. Seyakin-yakinnya tuh ya? Saya yakin, nggak yakin sebenarnya ya. Lebih nggak ada pilihan. Iya. Udah opsi terakhir itu doang tuh. Itu doang. Jalan terbaik tuh. Jalan terbaik. Asli. Nah di depan pintu gua itu, gua udah bilang pakai senter kita aja, pakai handphone, bareng-bareng. Gua bilang gitu. Jadi posisinya tuh temen gue di depan, gua sama cowok gue nih di belakang. Rapet kan? Awalnya gua udah bilang bareng aja. Maksud gue tuh bareng karena penerangannya cuma satu tuh di handphone temen gue. Kaget gue anjir. Patu lu Sal, bikin kaget. Tiba-tiba muncul, gitu. Sesama lagi. Orang lagi mau cerita seremnya dia keluar tuh kan. Nah terus gue udah bilang tuh, ada temen gue namanya Adis nih, Adis cerita buat lo nih deh. Jadi ya, siang. Adis nih. Namanya Adis. Empat tuh dia pegang si itunya tuh si center gue kan. Dan itu dia bareng ya bareng. Iya bareng. Dulu gue cerita berunding lagi. Dan ya terus. Apa dikit mah? Jalan lah kita kan bertiga. Gue dalam hati udah gini, jangan lari. Karena kalau gue lari atau si Adis lari itu kan panik kan. Iya kan. Gue cuma fokus ke titik terang di ujung itu. Itu titik harus makin besar. Bener dong? Benar. Karena lu ada progres kan, berarti kalau semakin dekat kan lu semakin progres. Tapi kalau titik itu nggak nyampe, nah mampus udah. Iya kan? Selesai. Asli kelar. Kalau gue bacaan pas malah tuh gue masuk, udah baca-bacaan gitu. Nah, inget gak cerita gue tadi soal tembok yang dibobok itu tadi? Batak. Yes. Jadi kan itu kalau pas gue jalan masuk dari awal tuh sebelah kiri gue. Gue pulas kanan dong. Harusnya kan. Nah, karena gue posisinya sama nih. Gue sebelah kanan nih posisinya, bro. Gue tuh nggak ada penerangan. Dan itu gue tuh nggak ada penerangan. Jadi penerangannya cuma dari cahaya luar. Dan si kawan gue si Adis nyentak pak bukan gue. Jalan lah tuh gue. Pas gue jalan, ini percaya nggak percaya ya?
kalau cewek itu matanya agak lebar. Perempuan itu lebih lebar, kalau sudut laki-laki itu lebih fokus. Narrow. Ya kan? 360 lah kalau cewek. Yeay. Sampai tahu alit di sini. ember. Nah, gue udah nggak mau nengok kanan kiri, depan belakang, udah nggak mau dah. Bawah atas, gue cuman fokus tuh ke depan. Gimana caranya itu cahaya tuh mendekat lah gitu. Gue fokus ke depan, tapi ujung mata gue ini menangkap sesuatu, bro. Wow, aku merinding. Apa coba? Jadi, aku merinding. Merinding. Jadi, pas gue jalan itu, gue melihat ada sesuatu yang nongol, bro. Ngoek, begitu tuh. Jadi si batang lubangnya. Iya. Karena lubangnya nggak gede memang. Jadi lubangnya tuh lo harus Kepala enggak? enggak. Misalkan ini darat ya. Jadi lubangnya tuh gini. Jadi lo tuh memang mesti Sumpah bro, karena kan mata gue gini ya, gue semakin tidak mau melihat dong, ya kan? Itu nggak gimana-gimana, tapi pas ada begini, gue langsung begini tangan gue, tak diambil. Jadi gue refleks, begitu gue nggak begitu, gue langsung stop, gini tangan gue. Gini sedikit depan. Oh gini. Gue langsung ke depan, terus gue nggak sengaja mempercepat jalan gue kan. Gue mempercepat jalan gue, si Adis semakin mempercepat jalan dia, jadinya. Jadi Paniknya bareng nih. Paniknya bareng. Nah, paniknya bareng karena ternyata pada saat gue mengalami itu, cowok gue yang di pinggir dan si Adis yang di depan itu mengalami hal yang sama, tapi bukan ini, cuman dia ngelihat dari lorong yang sebelah kiri itu orang mendekat ke dia. Serem gak sih bro? Anjir, gue berani sumpah. Gue berani mencoba. Sumpah, ini asli serem. Ini serem, parah. Jadi kita itu bertiga experience hal yang sama, tapi kita nggak mau ngomong bertiga. Kan? Jadi cuman sobatnya semuanya harus keluar gitu. Parah. Terus udah keluar, sampah semua di sini. Iya, jadi pas udah keluar, sebelum keluar, si Adis lari. Jadi gue sama sekali nggak ada penerangan. Si Adis cepat jalan, terus gue cuma Adis gue gitu doang. Maksud gue, Adis tuh jangan lari. Ngomong jorok makin parah. Sumpah. Keluar kan, begitu keluar tuh. Percaya loh, kita bertiga nggak ada yang nengok ke belakang sampai kita tiba di pintu keluar. Nggak ada yang nengok ke belakang. Itu dari situ ke pintu keluar sekitar 10 menitan lah. Ya 10 menit lah, kurang lebih lah. Jadi udah dari situ. Terus begitu di pintu keluar, barulah kita cerita. Ada apa? Udah jauh dari pintu keluar itu atau masih? Nggak, bener-bener di pintu keluar. Kayak kayaknya. Tuh, depan pintu keluar tuh. Iya, di depan pintu keluar percis. Oke. Dan iklan dulu nih. Bentar ya, guys. Macet orang-orang. Pak, tadi siapa sih Reta ya? Ariel. Iya, oke. Ganggu bapak gue. Udah tuh. Serius maksudnya. Ya. Nah, terus ya udah terus. Jadi itu kita bertiga tuh ya, begitu keluar dari si gua Belanda itu, kita tuh cuman terus lihat-lihatan gitu, lihat-lihatan, yuk cepetan tuh. Cepet, tiba-tiba kita cuman tadinya harusnya kan dari gua Jepang ke gua Belanda tuh lu sejam. Lu percaya nggak percaya? Gua dari Penangkaran Rusa ke gua Belanda itu kan harusnya sejam. Gue dari Penangkaran Rusa ke situ cuma 20 menit. Kok bisa cepat? Gue nggak paham. Dan dari gua Belanda ke pintu masuk itu harusnya ya mungkin sekitar setengah jaman deh. Gue cuma 15 menit. Aneh nih. Aneh banget. Lu kayak memasuki ruang waktu yang berbeda sih. Banget. Karena gue timing kan. Okay. Karena nggak boleh lebih dari maghrib pikir gue. Jadi kan gue tahu nih jarak sini sekitar segini, jarak sini sekitar segini. Makanya begitu pas azan maghrib, pas kita keluar gerbang Tahura gitu. Duduk. Juga berarti Tuhan masih sayang nih sama lo bertiga. Parah. Sampai dijaga sampai keluar tuh. Parah sih. Itu gue benar-benar bersyukur sih. Maksudnya ya karena kita nggak ada tendensi mau ngapa-ngapain ya. Maksudnya benar-benar cuma mau berwisata gitu kan. Kebetulan memang ada experience itu nggak sengaja kali kan. Sudahlah tuh.
Terus kita cerita-cerita nih di luar sambil ngopi apa segala macam. Ternyata tadi lu ngapain sih lari-lari gitu. Iya abis gua ngeliat ini, serius. Si Adis ini sebenarnya udah tahu bahwa kan ada mitos-mitos lah di gua itu, tapi dia nggak ngomong. Akhirnya kita bukalah salah satu channel YouTube selebgram horor juga. Karena kan ini channelnya nggak boleh nyebut channelnya orang lain ya. Jangan nggak boleh terlarang. Gorila aja udah. Gorila aja udah. Yang lain enggak, jangan. Ini aja udah. Please kayak gitu. Nah, akhirnya gue bukalah channel itu. Dan ternyata di channel itu ada satu cewek yang masuk ke Gua Belanda juga. Jadi adiknya dia tuh masuk ke Gua Belanda dan dia mengalami hal yang persis sama kayak gua. Kayaknya tahu tuh. Ini merinding gue. Dia mengalami hal yang persis sama kayak gua. Bedanya mungkin saat itu dia secara apa ya, energi kan, kalau kita ngomong itu energi ya, mungkin secara energi tuh dia agak kurang tuh hari itu, jadi dia jatuh. Si cewek ini. Si adanya selebgram itu, ya dia ada pokoknya. BOL itu lah ya, artis itulah. Dia jatuh, dia bilang bahwa kaki dia tuh lemas banget kayak ngelayang. Anjing, gua langsung merinding dong bro. Bedanya kalau gua nggak jatuh, tapi gua limbung dan gua langsung kok gua limbung ya? Kayak udah kejauhan nih. Ya, naik udah segini. Iya gitu. Memang. Mungkin kalau gua tidak menyadari itu akan naik ya, maksudnya akan jadilah gitu barangnya. Udah tuh gua langsung ya Allah, kata gue kok sama gitu kan. Jadi gue merasa bahwa yang gue rasakan itu ya betul gitu. Itu experience yang menurut gue valid lah dalam artian karena sama dan di lokasi yang sama, di titik yang sama bro. Jadi nggak lama, pas sama di titik-titik dari situ. Berarti emang gitu kali. Kayaknya. Karena bukan cuma lo doang kan? Iya, kayaknya. Lo bertiga ngalamin si mbak itu. Dan itu ternyata memang mbaknya itu si itunya tuh mbak. Jadi nyerangnya anjing merinding gue. Wow. Si itunya tuh mbak juga. Jadi nyerangnya mbak. Jadi nyerangnya cewek. Gitu. Ditambah gue baca-baca gitu, katanya lu kalau misalkan ini cuma masih yang baru juga sih buat gue. Jadi kalau lo senang datang ke tempat-tempat yang kayak gitu atau tempat-tempat horor gitu, please jangan ajak orang yang penakut dan panikan. Kenapa? Karena ternyata orang penakut itu narik energi besar untuk mereka berinteraksi sama lu. Oh gitu. Itu gue baru tahu bro. Gue baru tahu nih. Jadi gue baca, terus gue juga denger YouTube ada beberapa lah gitu kan. Ternyata mereka ngomong hal yang sama bahwa kalau lu membawa, lu pengen ada interaksi nih, lu bawa aja orang yang paling penakut yang lu punya. Betul, lu nggak perlu pakai gimana langsung. Nah gue tuh punya temen, dia kalau kita lagi minum tuh mabuknya tuh kesurupan. Demi apa lu? Sumpah, demi apapun itu. Serius? Asli, masih ada orang ambil kanan. Sumpah. Terus ya, dia kesurupannya agak unik juga nih. Dan itu emang nggak dibuat-buat, jadi dia tuh diikutin sama anak Cina. Oh. Jadi kalau dia minum nih, dia udah agak naik tuh, dia bisa gini, gitu-gitu napas kan, goyang-goyang ini, terus tiba-tiba gitu-gitu, terus kayak ngomongnya udah mulai nggak jelas tuh, ngomongnya udah kayak gue mau pulang, udah ngomong bahasa Cina gitu. Wah gitu bingung dong nih, wah gimana nih bahasa Cina, kita nggak ngerti nih. Karena satu titik ketika dia jadi nih si Cina itu, terus karena kita bingung mau ngapain, doanya nggak bisa, kita startin lagi Cina. Lalu, terus dia gimana? Makin marah. Udah kira emang ada temannya dia juga di daerah situ yang bisa kayak gitu-gitu, akhirnya dia beresin. Nah terus kemarin belum lama lagi ketemu lagi kan, minum lagi lah kita. Terus dia mulai kayak gitu aja, karena gue kayak gini nih, gue lagi sampaikan sama dia, ya, inget goy gitu kan, terus kayak udah mas nggak ini, gue sadar, gue nggak apa-apa, tapi begitu aneh kayak gitu, tapi ngomong gue asal, terus dia ngomong ini, handphone gue mas, gitu ngomong kan begitu, ada hilang gitu ya, gini deh, tarik kan, gitu, terus gue udah akhirnya, ya bisa lah lama-lama normal lagi, puasa bikin yang banyak ya, gue gak ngerti kesurupan setan Cina, gue harus ngapain? Iya bingung gitu, mau dibacain ayat kursi, dia nggak ngerti kan? Gue tau Cina minum doang, si bokong tuh, songkam.
Tong Opsi Samsung. Pacoy, lu tahu dong kalau itu. Iya. Si, tahu dong. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin si lo Mbak mau kasih tips-tipsnya biar teman-teman kita yang sok-sok berani dan itu biar nggak terjadi apa-apa gitu. Apa aja sih perbekalnya nggak? Intinya lo kayak misalkan kayak ya udah jangan takut jangan panik kayak tadi itu ya. Iya. Apalagi sebelum itu. Sebenarnya sih kalau dari gua ya, maksudnya dari gua yang gua alamin dan kemarin kejadian sama temen gua itu sih yang nomor satu, lu jangan kosong sih, itu udah paling benar. Ya. Karena lu ke tempat apapun ya gitu, kalau lu kosong gitu pikiran lu itu nggak cuman beliau-beliau aja yang masuk gitu kan, bisa jadi Keluarga-keluarga lainnya juga. gitu. Kita kan mana tahu ya dia rombongan gitu kan. Soalnya kan memang ada juga yang pernah bilang bahwa sebenarnya kehidupan kita itu kan sama kehidupannya mereka gitu. Jadi ketika lu kosong terus lu pindah alam, yang disebut pindah alam ya lu akan mengalami hal yang sama karena sama kan ternyata gitu katanya gitu. Tapi kan gue juga belum amit-amit ya belum pernah juga kan, jadi nggak tahu. Nah yang kedua kalau menurut gue jangan sompral, iya please jangan sampai maghrib, cuma jangan sompral sih karena banyak kan yang coba-coba gitu bahwa nggak boleh ngomong ini terus lu coba. Nah Kejadian itu di Jogja. Nah itu kan kita nggak pernah tahu ya. Lu sialnya lagi di situ, naasnya di situ mah. Mau cerita gue nggak? Boleh gimana itu? Ini mah singkat paling 5 detik. Jadi gue mau kondangan ke Jogja, gue parkir mobil nih. Kayak gini nih tanahnya nih, tuh. Baru mau buka pintu, turun gue mau kepleset nih ceritanya. Licin kan, tanah setengah basah gitu. Mulut ini kan agak susah dijaga ya. Gue ngomong aja lah, ngomong aja. Jedar, cuma sumpah. Habis itu gue langsung, oke gue jadi anak pendiam dulu nih. Gue diem aja dulu, gak ada apa-apa. Terus gue kira kan itu ya hujan aja. Iya, mau hujan mendung lah ya. Dan habis gue ngomong kayak gitu dan dia meledak terus nggak ada lagi, berarti kan peringatan buat gue tuh. Oh gitu? Petirnya? Ini serem banget bro. Nah sih, itu kan jadi kayak di daerah Borobudur. Dari Borobudur, agak nenek tsunami. Gue juga, kan refleks kita udah begini biasanya. Iya. Iya bener-bener sekali, kan itu kenceng. Iya. Tuh kan. Gue nggak ngomong, gue baik-baik aja, gue diem aja. Sedih banget gue. Gila. Itu langsung ya dikasih tahunya tuh instan. Bisa, Gokil. gitu. Ada nggak cerita yang betul Yogyakarta. Yogyakarta? Yes, Prambanan. Jadi waktu itu gue kerja waktu itu di salah satu stasiun TV. Terus udah gitu ada perhelatan ulang tahun gitulah ceritanya. Iya, jadi bentar ya. 5 minutes. Nah, terus udah gitu jadi waktu itu ada ulang tahun stasiun televisi itu. Nah, terus kita di Prambanan lah intinya. Jadi Prambanan itu kan emang mistis banget ya, magis banget. Gue nggak ngerti magis gue. Panggung gue itu ukurannya puluhan meter kali puluhan meter dan dibangun dalam waktu 12 hari gitu. Hari pertama sampai panggung jadi itu kurang lebih sekitar hari ke-6 hari ke-7 itu nggak ada masalah apa-apa. Tapi setelah acara kita menemukan di bawah panggung ada tulisan Happy Food Station TV. Siapa bro yang nulis sepanjang panggung? Lu tahu crop circle? Modelnya kayak gitu. Itu pas pagi yang pas awal tuh baru ya. Iya. Buat 40 aja nih, apa lagi ntar kita. Wah, Jadi boleh. cukup. Kita Boleh, Bang. gantung dulu nih. Kita ikan ya, pokoknya itu di Prambanan itu lebih dahsyat karena gue juga ngalamin dan itu hampir 50 orang ngalamin hal yang sama. Tunggu 40 teman-teman. Udah sekarang kita mau pamit dan Iya. balik juga terus lawan ke selanjutnya. Yes. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nih di subscribe, di like, Betul. komen, apapun. Request aja, sama tau bisa kita bawain. Amin. Dan gue juga follow Instagram apa, Bang? Instagram gue @arndcsn. Nah. ARNDCSN. Instagram juga, kontak lu tim sendiri. Ya. Mantap. Thank you. Bye Besti. Bye. Thank you. Oke. Sorry loh. Ada panggilan.